Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 sampai 29. Tertulis demikian. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat harus total. Seorang bapak berkata, "Saya sudah tidak berjudi lagi, cuma saya masih main perempuan." Yang seperti ini saudara, namanya bertobat tidak dengan segenap hati. Kalau mau bertobat harus total, harus sungguh-sungguh. Bertobat dalam bahasa Yunani disebut dengan kata metanoia. Dan metanoia ini berbicara tentang perubahan cara pandang dan cara pikir, perubahan hidup. Metanoia berkaitan dengan tindakan berbalik arah 180 derajat, meninggalkan yang lama dan menjalani yang baru, berbalik dari cara hidup yang lama dan mengarah kepada yang baru di dalam Tuhan. Bertobat bukan hanya soal mengakui dosa, tapi juga mengubah hidup kita dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja ini, kita melihat contoh Yehu yang memunahkan Baal dari Israel. Baal adalah dewa kesuburan yang dipercayai dan disembah oleh berbagai bangsa, termasuk Israel saat itu, karena mereka tergoda dan tertarik dengan budaya penyembahan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tindakan Yehu dalam memusnahkan Baal dan segala macam bentuk penyembahan kepada Baal merupakan tindakan yang luar biasa dan menunjukkan keseriusannya dalam membersihkan dosa-dosa umat Israel. Hal seperti ini merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam proses pertobatan. Kita harus bersedia memutuskan hubungan dengan segala dosa dan menjauhkan segala yang menghalangi kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi sayangnya di ayat 29 dinyatakan bahwa meskipun Yehu telah memunahkan Baal, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Ia masih melakukan penyembahan kepada anak-anak lembu emas di Betel dan di Dan. Pertobatan Raja Yehu tidak sepenuh hati. Kalau dia mau sungguh-sungguh, seharusnya baik Baal maupun lembu emas itu harus ia musnahkan. Tidak cukup hanya menyingkirkan satu dosa, sementara dosa yang lain tetap dipelihara. Bertobat bukan hanya mengubah satu sikap, tapi bertobat berbicara tentang perubahan segala sikap hidup kita secara keseluruhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 di situ tertulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi dengan kata lain kita harus benar-benar sempurna saudara. Jangan pelihara dosa, kita harus total bertobat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua akan pentingnya bertobat secara total. Jangan hanya menyingkirkan 1-2 dosa, tapi bersedialah untuk mengubah seluruh hidup kita
Singkirkan semua dosa, singkirkan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita kudus di hadapannya, kudus hanya bagi Dia. Tuhan mau hidup kita khusus diperuntukkan baginya. Hanya dengan bertobat secara total, kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan bertobat dengan sepenuh hati, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Namun demikian, jangan biarkan kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita harus meresponi kasih Tuhan dengan hidup benar, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup untuk Tuhan, melakukan firman-Nya dan menyenangkan hati-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa kerinduan Tuhan buat kami, supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu, mengkhususkan hidup kami hanya bagi-Mu. Tuhan mau kami meninggalkan segala macam dosa. Tuhan tidak mau kami pelihara dosa satupun dalam hidup kami. Ampuni kami yang masih memelihara dosa, dan kami saat ini mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, dan kuatkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami benar-benar total dalam pertobatan dan total dalam mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan lindungilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, berikan keamanan dan kesejahteraan, juga perdamaian. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan curahkan roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.